Harga batubara melemah di awal pekan setelah stagnan di Jumat pekan lalu di level 103,35 dolar Amerika per ton. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah meski dibayangi sentimen positif. Indeks dolar Amerika kembali tertekan usai melaju dalam beberapa hari perdagangan terakhir. Dikutip data Tartea hingga Selasa siang, rupiah berbalik melemah di 0,33% di level 16.636 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,15% ke level 16.570 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi melemah di 0,14% di 97,209, di mana pelemahan berlanjut setelah di Senin indeks dolar juga melemah di 0,31% di 97,341. Rupiah berbalik melemah meskipun dibayangi sentimen positif pemirsa, di mana investor berekspektasi The Fed akan kembali lagi menurunkan suku bunga di pertemuan FOMC selanjutnya di Oktober mendatang, di mana mengutip CME FedWatch, peluang penurunan Federal Fund Rate sebesar 25 basis point ke 3,75 hingga 4% di 89,8%. Di mana probabilitas suku bunga acuan bakal ditahan di 4 hingga 4,25%, hanya di 10,2%. Kita akan coba lihat updatean terkini pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama. Berikut ini dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Tampaknya nilai tukar rupiah masih bergerak di 16.600-an. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.662 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.510 rupiah, pound sterling berada di level 22.523 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 112,75 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga batubara melemah di awal pekan waktu setempat di tengah kembali melimpahnya pasokan dari Tiongkok. Harga emas mencatatkan sejarah dengan kembali menembus level penutupan dan intraday tertinggi di sepanjang masa. Sementara harga minyak dunia cenderung bergerak tipis seiring kekhawatiran akan pasokan. Harga batubara melemah di awal pekan setelah stagnan di Jumat pekan lalu di level 103,35 dolar Amerika per ton. Merujuk definitif, harga batubara kontrak Oktober Senin waktu setempat ditutup di level 106,25 dolar Amerika per ton atau melandai 1,17%. Melemahnya batubara terjadi di tengah kembali melimpahnya pasokan dari Cina. Dirangkum dari berbagai sumber, Xinhua melaporkan Provinsi Shaanxi, wilayah terkaya batubara di Cina, mencatat produksi batubara mentah lebih dari 862 juta ton di Januari hingga Agustus 2025 atau meningkat 5,2% dibandingkan periode sama tahun lalu. Harga emas sentuh rekor tertinggi sepanjang masa sejalan optimisme investor mengantisipasi penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut. Di perdagangan Senin, harga emas dunia naik 1,70% di level 3.746,21 dolar Amerika per troy ounce, menjadi penutupan harga rekor tertinggi sepanjang masa dan untuk pertama kalinya berhasil ditutup di level psikologis 3.700 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas juga mencetak rekor intraday di 3.748 dolar Amerika Serikat. Di Selasa, harga emas dunia menguat 0,01% di level 3.746,49 dolar Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia bergerak datar di Selasa pagi waktu Asia. Sering pelaku pasar mengimbangi risiko pasukan akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah di tengah situasi di Gaza kembali memanas. Di sisi lain, Uni Eropa berencana mempercepat larangan impor LNG Rusia setahun lebih awal setelah mendapat tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Melansir Reuters, minyak mentah Brent tercatat stabil di level 66,56 dolar per barel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat naik tipis 2 sen ke level 62,29 dolar per barel. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita akan coba lihat pemirsa update pergerakan sejumlah harga komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Minyak WTI melemah di 0,39% di level 62,04 dolar Amerika per barel.
Nikel menguat di 0,04% di level 15.203 dolar Amerika per metrik ton. Emas juga menguat di 0,38% di level 3.789 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 3,71% di level 4.360 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkuman yang berikut ini. Dikutip dari investing.com, Bursa Ekuitas Wall Street kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi di Senin waktu setempat dipimpin lonjakan saham teknologi. Indeks Dow Jones ditutup menguat 0,14% di 46.381,54. S&P 500 naik 0,44% di 6.693,75 dan Nasdaq Composite melonjak 0,70% di 22.788,98. Saham Nvidia melesat 3,9% setelah umumkan investasi hingga 100 miliar dolar Amerika di OpenAI. Apple melambung 4,3% setelah Wedbush menaikkan target harga di tengah peluncuran iPhone 17. Gubernur Federal Reserve Bank of Cleveland, Beth Hammack, menegaskan akan tetap fokus penuh ke inflasi dan memperingatkan agar para pejabat berhati-hati dalam memangkas suku bunga demi mencegah ekonomi kembali memanas. Menurut Hammack, pasar tenaga kerja masih menunjukkan kekuatan meskipun pertumbuhan lapangan kerja melambat di tengah rendahnya angka PHK dan tingkat pengangguran yang tetap rendah. Namun inflasi sudah berada di atas target 2% The Fed selama lebih dari 4 tahun dan kemungkinan baru akan kembali ke target dalam beberapa tahun mendatang. Sementara itu dikutip dari Bloomberg, Gubernur baru The Fed Stephen Miran mendesak pemangkasan agresif suku bunga acuan Amerika hingga 150 basis poin di 2025. Pandangan ini berbeda tajam dengan mayoritas pejabat bank sentral. Miran menilai tingkat suku bunga netral di mana kebijakan moneter tidak merangsang maupun menekan ekonomi telah menurun signifikan tahun ini akibat tarif impor, pembatasan imigrasi, dan kebijakan pajak. Miran menekankan implikasi kebijakan moneter saat ini terlalu ketat sehingga beresiko menyebabkan PHK yang tidak perlu dan pengangguran lebih tinggi. Dari dalam negeri dikutip dari siaran pers, Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan uang beredar di Agustus cukup tinggi melebihi bulan sebelumnya. BI mengumumkan likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas atau M2 tercatat di 9.657,1 triliun rupiah, tumbuh 7,6% year on year. Laju pertumbuhan Agustus juga lebih cepat dibandingkan Juli di 6,6% year on year dan menjadi pertumbuhan tertinggi sejak Juli 2024. Perkembangan tersebut didorong pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 10,5% year on year dan uang kuasi 5,6% year on year. Berbagai sumber, IDX. Penguatan masih terus berlanjut meskipun terpangkas tipis pemirsa. Posisi indeks harga saham gabungan hari ini kembali menyentuh di atas level 8.100-an, tepatnya di 8.102.830 dan mengalami penguatan di 0,76%. Secara intraday indeks harga saham gabungan dominan bergerak di zona hijau, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi menguat di 8.066.295, di mana secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat menembus di 8.108.346 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang masa. Sementara level terendah di sepanjang perdagangan hari ini sempat bergerak di zona merah sesaat saja di 8.039.947. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan, di mana emiten pendatang baru ada emas, anak usaha dari MDKA, ikut menggairahkan aktivitas perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Di mana emas
pasca melakukan IPO langsung melesat di atas 25%, auto reject atas, dan langsung berada di level Rp3.600 per saham. Sementara itu posisi dari market cap-nya juga melakukan lompatan yang signifikan di Rp58,25 triliun pemirsa. Kemudian penguatan juga datang dari saham-saham grup Bakri, ada Bumi melesat di 15% di 140, BRMS juga melakukan atau terjadi lonjakan signifikan di atas 13% di Rp685 per saham. Sementara Dewa hari ini melanjutkan penguatan di 10% di Rp262 per sahamnya. Kemudian saham-saham emiten rokok hari ini masih terus melaju meskipun beberapa saham penguatannya sudah mulai ke arah terbatas. MSP menguat di 3% di 830, kemudian juga ada Gudang Garam hari ini masih melaju kencang di 11,28% di 14.550. Kemudian saham WIM hari ini juga menguat di 8,20% di 1320, sudah mulai terbatas. Kemudian juga saham ITIC hari ini masih mencatatkan penguatan signifikan di 24,87% di Rp482 per sahamnya. Kemudian beberapa saham lain yang hari ini melaju kencang ada CPRO menguat di 15%, SSIA menguat di 8,67%, dan Indi masih melaju di 5,05%. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari grup Prayogo Pangestu ada CDIA maksud kami, melemah di 2% di 1745, MDKA ketika anak usaha IPO justru melemah di 2,78% di 2450. Perbankan Big Cap ketika BBCA melaju menguat sendirian, BBRI tertekan di 0,72%, BMRI melemah di 0,23%, dan juga ada BBNI hari ini juga bergerak flat, fluktuasi cukup tinggi di 4210 dan sempat tertekan ke 4170, 4240 intraday hari ini. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.